Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan semua, sehat-sehat semua ya. Semoga demikian halnya. Kembali hadir belanja saham bersama saya Usman Hidayat. Ini ada headshot saya. Mungkin berapa di antara Anda yang, oh iya ini Usman yang dulu saya kenal apa bukan ya? Atau siapa dia ya? Entahlah. Jadi mari kita eh, eh, mengikuti tayangan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat Bapak Ibu sekalian. Jadi kita awali bahwa ini pendapat pribadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan segala sesuatu yang terkait dengan transaksi saham adalah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian secara pribadi. Apa yang terjadi minggu kemarin dan apa yang akan kita hadapi di minggu depan ya. Kembali saya tayangkan hal terkait dengan risiko ya, risiko seperti minggu lalu saya tampilkan volatility mendampingi tren ya. Kita tampilkan sebenarnya yang lebih sederhana yaitu plot daily returns ya. Jadi perubahan harga harian ini laksana perubahan secara acak, random walk ya. Central tendency. Jadi pada dasarnya semua yang berlaku secara natural tanpa campur tangan, tanpa intervensi, atau dalam bahasa kerennya sekarang atau tidak ada kegagalan pasar, tidak ada market failure, maka sesungguhnya perubahan harga saham itu dalam jangka panjang bekerja secara random. Central tendency dengan rata-rata di angka nol. Artinya kalau kita aktif bertransaksi saham secara harian, day trading ya, maka kita masuk ke dalam sebuah lingkaran dari ujung ke ujung, ujung ketemu ujung gitu ya. Anda akan menghadapi eh, eh, return yang zero, ya, return yang zero. Jadi zero sum game di sini bukan berarti eh, keuntungan pihak yang untung merupakan kerugian pihak lain yang rugi. Tidak. Jadi dalam jangka panjang sesungguhnya para trader yang aktif secara harian secara umum probabilitasnya menghadapi return yang 0%. Apakah dananya hilang? Tidak. Ya, kalau dananya itu diinvestasikan, namun kok resultante dari returnnya itu mendekati nol. Oleh karena itu, belanja saham hadir untuk menghindari itu. Bagaimana caranya trading atau swing trading agar kita tetap bergerak di atas nol? Karena kalau ini secara normal, secara teoritis normal, maka probabilitas positif return sama dengan probabilitas negatif return. Nah, supaya Anda tetap menikmati return yang positif, maka kita harus membekali diri dengan pengetahuan yang cukup mengenali, mengetahui, memahami, menilai, dan memilih saham. Ya, ini saham. Itu sebenarnya spirit dari eh, belanja saham. Nah, saya tampilkan saham secara individual. Kalau ini secara indeks saya seperti ini kita lihat ya bahwa volatilitasnya relatif datar dalam 2-3 tahun terakhir, namun memasuki 2025 meningkat. Ya ini ya meningkat bahkan bisa dilihat mulai memasuki Desember 2024. Nah, ini kembali menurun pada bulan-bulan terakhir. Nah, ini tidak profilnya tidak sama untuk setiap saham. Karena itu, apabila ada istilah stop loss atau cut loss, maka perlakuan cut loss itu tentu saja berbeda dengan setiap saham yang Bapak Ibu miliki. Profil risikonya berbeda-beda. Seperti ini yang di bawah ini grafik beberapa saham perbankan yang big cap ya. Ada Bank Mandiri, Bank BRI, BCA, Bank Jago, ada Bank Syariah. Ya. Tampak yang simpangannya besar sekali ini mungkin ditempati oleh Bank Jago ya. Yang hijau ini ditempati oleh Bank Mandiri. Jadi eh, risiko setiap saham ini berbeda sehingga kalau kita melakukan trading untuk saham bersangkutan, ya kan bisa jadi Mandiri mungkin risikonya cuma 1,5%. Artinya keuntungan maksimum cut loss, stop loss itu di 1,5%. Kalau Bapak Ibu punya portofolio investasi 100 rupiah, maka maksimum kerugian harian saya 1,5 juta rupiah. Beda dengan Arto mungkin ini bisa toleransi hingga 3-5%. Saya berani mengambil risiko trading saham Arto dengan
kerugian maksimum 3 juta atau 3% per hari. Karena high risk, high return. Tapi tentu saja harus dikelola dengan baik ya. Kemudian ini saham-saham yang lain, ada Astra, ada Indosat, MDK, dan seterusnya ya. Yang bawah ini sangat besar ini BRPT ya. Jadi hati-hati mengambil saham-saham dengan profil risiko yang berbeda-beda ya. Nah, minggu kemarin sudah saya perkenalkan dengan indikator volatility ya, volatility of return. Di samping mengenali perubahan harga saham sebagai indikator risiko utama, sebagai result dari risiko itu dalam bentuk naik turunnya harga saham, utamanya turun, kita harus mencermati apa yang berkembang di market ya. Berkembang di market, saya kira Bapak Ibu sudah memahaminya. Minggu kemarin sangat bergejolak ya, diawali dengan hari Senin indeks negatif ya, padahal minggu berikutnya Dow Jones dan DAX Jerman ini memberikan indikasi yang positif. Hari Selasa juga masih negatif. Nah, Rabu dan Kamis positif ya. Namun Dow Jones ya, Dow Jones DAX Jerman ya, ini masih negatif. Nah, mereka masih ada trading hari Jumat, kita libur. Nah, Dow Jones memberikan indikasi positif. Jadi kalau kita lihat spillover ya, dampak atau pengaruh dari bursa global ini harus diteliti lebih lanjut. Tapi umumnya Dow Jones memberikan indikasi positif biasanya akan diikuti dengan pasar-pasar di Asia. Karena itu Dow Jones ini 3 hari, maaf, 1 hari sebelumnya, demikian juga pasar Eropa dibagi di DAX Jerman ya. T-1. Apa yang terjadi hari Senin ya, hari Selasa, hari Rabu, hendaknya kita ketahui dan pahami. Banyak sekali berita, namun beberapa berita yang kami cantumkan yang patut kita cermati adalah menurunnya PMI, Purchasing Manager Index ya, indeks belanja manajer di industri. Ya, biasanya ini berupa survei bulanan merupakan kuesioner kepada manajer pabrik ya 100 sebenarnya dari 100 itu dibikin indeks kalau tidak berubah itu angkanya 50 kalau menurun itu angkanya di bawah 50 kalau ada meningkat atau ekspansi angkanya di atas 50 jadi membacanya kalau bulan Mei angka PMI itu 47,4 sementara April 46,7 ini bukan angka yang trending jadi setelah April ditutup 46,7 artinya ini ada kontraksi bulan April dibanding bulan sebelumnya, dibanding bulan Maret. Akhir April angka indeks itu kembali ke nilai dasar 50. 47,4 bulan Mei itu adalah penurunan dari nilai dasar 50 per April, bukan penurunan dari 467 atau kenaikan 467 ke 47,4. Jadi selama 3 bulan berturut-turut PMI kita mengalami kontraksi. Ini indikasi pelemahan industri. Kemudian ada Trump naikkan tarif impor baja ya, ini juga negatif, negatif sentimen. Kemudian inflasi, deflasi mantumannya, ya. Kemudian surplus dagang yang makin menyusut ya. Jadi deflasi tapi dikonfirmasi oleh pemerintah bahwa itu akibat dari menurunnya harga-harga yang administered price ya, seperti adanya subsidi ya, angkutan ya, transportasi. Tapi pasar sudah bereaksi duluan bahwa itu menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat ya. Nah, kemudian hari berikutnya pasar bereaksi dengan naiknya harga emas. Artinya alokasi portofolio dari risky asset kepada yang eh, safe haven asset ya, diantaranya emas atau dolar. Ya, PMI Cina juga menurun. Hari berikutnya bursa Asia menguat, harga emas menurun. Jadi ini fluktuasi yang tajam yang terjadi minggu kemarin yang cuma 4 hari itu ya. Nah, hari Kamis hari terakhir di bursa kita, harga emas kembali naik. Kemudian di sini ada berita individual effect BTN Syariah. Kemudian ada negatif news, ada 7 negara maju dihantui krisis utang. Ya, ini juga bad news. Ya, kadang-kadang bad news dengan good news itu tidak simetrikal ya, tidak simetris. Nah, biasanya pasar lebih merespon bad news sebagai sesuatu yang eh, eh, bereaksi tidak simetris, tidak sama apabila ada good news. Karena biasanya itu sudah di price in sebelum berita itu diumumkan, dipublish. Nah, akhir minggu kemarin indikasinya menurut saya ini adalah ada sentimen positif bahwa
Trump dan Xi Jinping telah berbicara melalui telepon bahwa akan dilakukan pembicaraan lanjutan negosiasi tarif, ya. Jadi arahnya jangan sampai kebijakan Trump ini akan merusak stabilitas ekonomi global, ya, kata Xi Jinping, ya. Kemudian harga emas juga kembali turun dan Fed Fund Rate yang Trump mendesak Powell untuk menurunkan suku bunga acuan Fed Fund Rate itu tampaknya Bank Sentral Amerika itu masih masih eh, memiliki pendirian yang cukup resisten terhadap harapan Trump untuk menurunkan suku bunga karena faktanya memang risiko inflasi Amerika masih tinggi sehingga belum saatnya untuk menurunkan Fed Fund Rate, ya. Kami juga kemungkinan selama bulan uh, Juni sampai bulan Juni ini tidak akan ada penurunan suku bunga acuan di Amerika, ya, kecuali nanti setelah semester 2. Jadi kita cermati news, ya. Di samping itu kita pahami news apa yang berkembang di masyarakat, ya. Jangan sampai berita kadang-kadang media berita yang mainstream juga masih masih salah menginterpretasikan indikator PMI, ya. Kemudian kita masuk ke dashboard, ya. Dashboard seperti biasa kita tampilkan, ya, bahwa per 5 Juni akhir transaksi hari terakhir minggu kemarin hari Kamis, ya. Ini market cap 10.161. Nah, ini kalau Bapak Ibu cermati dengan tayangan sebelumnya ini ya bisa dilihat, ya. Jadi kalau kita tahu di negara-negara Asia ini di antara yang masih tertinggal di ASEAN, nih. Jadi kapitalisasi pasar Indonesia masih relatif rendah. Zaman dulu saya aktif itu di bawah 50%. Jadi kalau kita tahu PDB kita per akhir 2024 itu sekitar 22.000 triliun, market cap pasar saham kita 10.000, maka ini tidak sampai 50%, mungkin 48-49%, ya. Padahal per akhir 2024 menurut data yang saya baca itu masih di atas 50%. Jadi masuki 2025, pasar memang sedang mengalami kontraksi, mengalami penurunan harga saham secara umum, ya. Padahal jumlah saham yang listed di bursa meningkat per 2025 yang saya ketahui per akhir Mei ini ada 14 emiten baru yang listed di bursa, ya. Kemudian ini adalah weight-nya, ya, masih menempati mayoritas, saya memiliki 45 dan JI 27 ini harga poin terakhir. Dan saya tampilkan yang baru adalah eh, indeks atau harga saham harian, penutupan harian pada minggu terakhir, ya. Jadi ini Monday, Tuesday, ya, Wednesday, ya, kemudian Friday. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini kita tampilkan, namun Jumatnya libur, ya. Nah, kita lihat eh, dalam seminggu terakhir 21 hari terakhir negatif, ya, ada tekanan, meskipun sebenarnya dalam 3 bulan terakhir ini ada kenaikan, ya. Jadi kita lihat jadi ini ada 100 saham yang termasuk indeks Kompas, ya, sebagai stock universe-nya. Ini returns, kemudian volatility. Nah, ini yang kami singgung di depan tadi. Volatilitas adalah sebuah ukuran risiko. Secara statistik adalah standar deviasi. Jadi saya cantumkan one month volatility, 3 month, 6 month ini adalah rata-rata harian, ya, standar deviasi dari return harian, ya, dalam 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir. Jadi kalau benchmarknya kita untuk mengalokasikan risk premium, katakan mitigasi risiko atau cut loss atau stop loss itu berapa angkanya, tergantung dari besaran standar deviasi. Dan besaran time frame-nya yang kita gunakan. Kalau time frame-nya 3 bulanan, maka kita katakan kalau ini saham apa, ya, eh, BCA, ya, Bank BCA, volatilitasnya dalam 3 bulan terakhir adalah 2,23%. Artinya saya toleran terhadap kerugian harian maksimum 2,23% untuk saham Bank BCA dan BCA. Jadi ketika tendensinya saham turun intraday, maka setelah melewati sekian rupiah yang ekuivalen 2,23% dari eksposur Anda, maka Anda harus segera jual. Jadi salah satu keberhasilan trader adalah bagaimana disiplin mengelola risiko. Ini 6 bulan dan seterusnya, ya. Kemudian demikian juga alfa, ya. Alfa
Alfa dalam 3 bulan terakhir menunjukkan bagaimana rentang time frame ya dalam 3 bulan terakhir kinerja saham dibandingkan dengan benchmark. Kemarin sudah saya singgung ya minggu kemarin. Jadi kalau 1,25 untuk saham Antam ini adalah alfa terbesar dalam 3 bulan terakhir dari 100 saham ini ya. Jadi kita ambil yang positif, artinya dia memiliki eh, uniqueness. Saya bilang minggu kemarin uniqueness atau eh, eh, spesifik market risk atau risiko yang melekat dengan dirinya secara individual stok yang positif. Jadi meskipun IHSG tidak berubah, dia mampu mengenerate keuntungan 1,25% per hari. Ya, yang paling rendah siapa? Paling rendah ini dalam hal ini adalah saham film, Akses dan seterusnya ya untuk 3 bulan terakhir. Makanya beta ya, beta itu keterhubungan ya. Kalau dia eh, IHSG naik 1% gitu ya, maka eh, yang paling rendah ini adalah Suri ya, yang paling tinggi adalah di sini eh, saham Raja ya. Jadi, terus kita ikuti, saya kira saya tidak perlu singgung satu persatu ya. Ada tren, ada moving average ya, dan seterusnya. Saya kira langsung ke result. Di saat atau di sini si filter, saya menggunakan pendekatan yang mirip dengan minggu kemarin bahwa yang pertama jadi filter adalah harganya 500 lebih, bobotnya diturunkan dari 0,1% menjadi 0,05% ya. Kemudian price to book value-nya juga dinaikkan menjadi 4 kali, price earning ratio-nya tetap maksimum 25 positif. Kemudian average one week value 5 billion ya. Kemudian rata-rata 1 minggu volumenya adalah 5 juta ya, 5 million. Kemudian volatility of 3 month trend value-nya adalah 200%. Kemudian volatility of 3 month trend frequency adalah 100%. Ya, kemudian RSI 20-nya adalah kurang dari 70, tren 63 hari di atas 0, ya trennya positif, dan 1 month volatility kurang dari 3,5% ya, 3,5%. Ya, dari situ kita peroleh 20 saham. Jadi saham-saham ini sudah langsung saja saya tidak bikin kuartil ya, supaya lebih efektif, lebih ringkas. Jadi yang paling tinggi market cap-nya dari 20 ini adalah Bank BRI ya. Bank BRI kemudian disusul UNTR, HMSP ya dan seterusnya. Oke. Kita balikin dulu, maaf ini. Ya, kita nilai dasarnya harus alfabetikal ya Bapak Ibu, mohon maaf. Lalu filternya, ya, filternya, ya, yang satu Bank BRI, kedua Bank Mandiri, Telkom, Astra dan seterusnya ya. Yang paling rendah adalah ini adalah perusahaan nikel ya, tambang nikel punya Trimegah. Ya, saya sering bacanya nikel ini, padahal ini Trimegah baterai, yaitu baterai litium. Kemudian bobot paling besarnya juga adalah Bank BRI. Bank BCA tidak masuk karena dia udah cukup tinggi value-nya ya. Ininya apa, valuasinya. Kemudian ya tampak bahwa di sini ya 1 week return-nya kebanyakan negatif ya. Kebanyakan jadi eh, minggu kemarin ada tekanan yang tapi ada beberapa saham yang eh, berhasil membukukan return positif yaitu Indofood, LC, PTBA, Nikel ya. Jadi sekilas saya melihat bahwa saham-saham komoditas ini cukup unggul pada minggu kemarin ya, pada minggu kemarin komoditi dan staple ya, sembako. Kemudian volatility yang paling kecilnya adalah NISB, Bank NISB, yang paling besarnya adalah Bank BTN. Ya, saya kira kita tahu ya, gerak-gerik BTN itu memang sangat volatile belakangan ini. Jadi harus berhati-hati meskipun valuasinya masih rendah, ya, volatility-nya. Dan ini sambil pelan-pelan biar Bapak Ibu bisa merekam foto atau screen screenshot ya.
halaman demi halaman ya. Alfa tadi sudah ya, alfa, alfa yang paling tinggi 3 bulan terakhir. Jadi saham yang memberikan probabilitas tingkat keuntungan yang paling tinggi dari 20 saham pilihan ini ternyata LSIP. Ya, yang saya bilang tadi ada kecenderungan komoditas memiliki tendensi keunggulan dibanding saham lain. Kemudian BTPS di antara saham perbankan yang melejit dalam beberapa periode terakhir. Kemudian Indosat ya, Indosat dan seterusnya. Jadi menurut kami dalam ketidakpastian yang masih melanda ini, saham komoditas itu masih bisa dipertimbangkan ya. Meskipun mulai minggu depan ada pembicaraan intensif tentang tarif dagang antara pemerintah Amerika dan China ya. Kemudian beta ya, beta paling rendah atau risiko relatif yang paling rendah, Bank INSW juga paling rendah, paling tinggi ya. Sini adalah Trimegah Nikel ya, baterai. Korelasi kita lewatin, tren kita lewatin. Nah ini tren dalam 63 hari terakhir atau 3 bulan terakhir ini tampak secara pasar ini positif semua ya. Dalam 3 bulan dan 1 bulan. Yang menurun itu dalam 6 bulan. Nah, saham mana yang bisa menandingi pasar, kita tinggal sorting. Ternyata BTPS ya, perbankan, kemudian BTN, LSIP, ISA, Citra, dan seterusnya. Ini. Kemudian kalau kita melihat moving average, pasti melihat bagaimana pergerakan seminggu terakhir atau eh, 10 hari terakhir. Karena kan dalam seminggu terakhir IHSG ini bergerak eh, eh, menurun dibanding rata-rata 10 hari terakhir. Ya, dari 5 hari terakhir itu closing price-nya meningkat dibanding eh, 60 hari terakhir dan 55 hari terakhir juga meningkat. Bagaimana dengan saham pilihan kita? Ya, yang positif adalah Indofood, kemudian di sini ada NCKL, Telkom. Ini. RSI, Relative Strength Index, ya, untuk 5 hari, saya kira yang sudah jenuh beli kelihatannya Bumi Serpong Damai, BSDI, ya. Jadi karena sudah melewati titik resisten yang menurut eh, yang kita pahami di atas 70 atau 80, sementara yang patut kita perhatikan memiliki ya potensi untuk masih memiliki potensi naik adalah karena eh, apa tembus terus ya, breakout terus beberapa kali BTN, Bank BTPN Syariah, Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri. Jadi kelihatannya Bank Mandiri masih memiliki kesempatan untuk dikoleksi ya, dikoleksi apalagi dalam beberapa hari terakhir ini kecenderungan melemah ya. Nah, kelihatan bahwa secara rata-rata dalam minggu terakhir ini ya, dalam seminggu terakhir ini volume yang ditransaksikan relatif masih tinggi meskipun mengecil pada hari terakhir ya, 19 miliar lembar saham kasihkan, kemudian value secara value-nya menurun sesuai dengan tren pelemahan pasar secara umum, walaupun meningkat pada hari terakhir, cuman mungkin karena hari libur di akhir minggu ya. Di sebelumnya rata-rata hariannya 15 triliun, nah hari terakhir 13 triliun. Nah, kita lihat beberapa saham pilihan kita. Ya. Nah, volatility of trade value ini yang mungkin orang awam bisa mengartikan ini, adakah indikasi saham itu eh, mengandung kecenderungan perdagangan semu atau perdagangan dengan informasi orang dalam, atau bahasa populernya apakah saham itu digoreng atau tidak ya. Jadi eh, gorengan saham secara terbatas mungkin bisa dideteksi dengan indikator ini ya. Kalau dalam seminggu terakhir ini ya volatilitas dari trade value-nya tinggi, kita sorting dari yang terbesar, maka ini diasumsikan atau diduga harus lebih berhati-hati mentransaksikan saham-saham dengan ya volatilitas transaksi harian
value transaksi yang tinggi ya, ada NCKL, ASII, Tower dan seterusnya ini ya. Ini dalam sebulan terakhir maksudnya agar kita berjaga-jaga kalau sampai dia ada risk event ya, kita harus cepat memitigasinya dengan cut loss ataupun kita melakukan squaring transaksi dalam satu hari ya. Demikian juga dalam hal frekuensi transaksi, ada kecenderungan terlalu aktif ditransaksikan dalam sebulan terakhir adalah Bank BTN, CIMB Niaga, NCKL, ICBP, dan seterusnya. Ya, net foreign dalam satu minggu terakhir ini positif, namun mungkin kita harus periksa saham mana yang positif ya, yang net inflow. Ya. Nah, kelihatannya Telkom, CPIN ya ini pakan ternak, Jasa Marga, Indosat masih membukukan eh, net buy ya, net buy. Ya, meskipun ini dalam jumlah saham, juta lembar saham tidak menunjukkan berapa rupiah transaksinya, kita cukup konsisten membandingkan bahwa ini tendensinya adalah ada net buy untuk saham-saham tertentu. Ini bisa kita tandai ya, untuk mengambil saham-saham yang net buy. Kemudian ini valuasinya terakhir ya, saham apa dengan PE ratio paling rendah. Ya, seperti tadi saya katakan, jadi meskipun volatilitasnya tinggi, Bank PTN masih menyimpan potensi untuk naik lebih jauh ya. Karena PE ratio-nya masih 5,28 dan price to book value-nya masih rendah di bawah satu ya. Kebanyakan perbankan kan di atas satu, 1,2 hingga sekitaran 2 ya. Nah, yang PI terbesar adalah CPIN, ya. CPIN ini ya, Carun Pokpan, ini akan ternak kan dengan nilai price to book value-nya yang lumayan tinggi ya. Artinya meskipun harganya sudah cukup mahal, namun ini masih aktif diperdagangkan. Masih ada persepsi investor bahwa saham CPIN ini memiliki potensi tinggi untuk bertumbuh pada masa yang akan datang. Yang terakhir saya sajikan mungkin bisnis sektor ya. Sektor ya kita bisa tampilkan, kita sorting menurut sektor, consumer ada tiga saham, finance bank ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh saham, ya. Kemudian ada industri atau mix industries ini ya, ada properti, ada mining, infrastructure ya. Kita bisa bisa lihat. Jadi saham-saham yang relatif lebih berisiko bukan menjadi prioritas pilihan. Namun kami sediakan total universe 100 saham bisa dilihat kembali dari 100 saham ini bisa ini ya screenshot ya atau backshot ya. Hmm, Bisa direkam satu persatu secara pelan. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, dengan segala hormat, kami harapkan Bapak Ibu mengikuti videonya sampai selesai dan berikan umpan balik ya, agar saatnya nanti saya share file Excel-nya ya, sehingga bisa diutak-atik sendiri. Dan terakhir saya ingin sampaikan grafik ya, grafik yang sedikit memberikan ilustrasi bagaimana menyikapi tendensi perubahan harga beberapa saham pilihan kita ya. Jadi kita tahu secara benchmark indeks IHSG ini tendensinya positif sejak awal April 2025 setelah ya minggu pertama dunia merespons kebijakan tarif impor dari pemerintah Amerika, Presiden Trump ya. Jadi ada tendensi kenaikan, bahkan kenaikan itu dialami lebih tinggi oleh saham-saham syariah atau indeks JI 30 saham syariah yang tergabung di dalam Jakarta Islamic Index ya. LQ45 sendiri relatif tertinggal dibanding IHSG maupun JI. Jadi bagi para trader atau swing trader, rasanya kita minggu depan masih ada masa transisi peralihan antara melakukan trading aktif dengan melakukan swing trader atau melakukan
value investing ya. Jadi ketika risiko ekonomi meningkat, biasanya para trader atau investor lebih aktif mentransaksikan saham-saham yang small cap atau lapis kedua ya. Karena saham-saham blue chips atau LQ45 atau saham-saham big cap ya, itu relatif stagnan atau bahkan tendensi relaksasi menurun ketika isu pelemahan ekonomi meningkat. Jadi diganti dengan investasi safe haven atau melakukan transaksi trading yang jangka pendek ya, jangka pendek. Ya, seperti halnya perbankan ya. Jadi ketika saham naik, tapi ketika indeks naik, maaf, saham perbankan dalam tendensi menurun seminggu terakhir, ini menandakan memang dalam seminggu terakhir kemarin itu masih didominasi transaksi saham-saham lapis kedua secara umum ya, tidak tidak semua ya. Jadi kita lihat berapa saham big cap masih membukukan return positif. Kemudian ini ada consumer dan telcos ya, pilih saham Indosat, Cepin, Indofood dan Telkom ya. Meskipun tendensinya belum terkonfirmasi ada penguatan yang melegakan ya. Jadi masih terjadi fluktuasi yang tajam di saham-saham seperti eh, Indofood ya, Cepin maupun Telkom. Nah, adapun peningkatan tajam Indosat masih harus kita waspadai ya minggu depan karena ini berkebalikan dengan saham tower ya. Saham tower penyedia BTS itu justru melemah dari awal tahun, padahal sebenarnya provider BTS itu bisa memanen atas peningkatan bisnis dari operator seluler seperti Indosat dan seterusnya ya. Tapi justru yang terjadi tower itu melemah terus. Jadi patut kita waspadai tower itu dalam proses konsolidasi untuk menghadapi apa perubahan struktural ya, perubahan struktural. Maka merger, akuisisi, takeover ya saya tidak menduga, namun biasanya saham itu masih aktif ditransaksikan dan terjaring dalam filter kita itu karena kecenderungan ada suatu indikasi corporate action yang mengarah kepada perubahan struktural, perubahan anorganik. Apakah ada suntikan modal, apakah ada merger, ya. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan ya, menjadi kesempatan positif bagi Bapak Ibu para investor dan trader ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat dan kami tunggu umpan baliknya ya untuk perbaikan materi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Saya akan lanjutkan itu ya pada minggu berikutnya. Jangan lupa eh, tonton videonya hingga selesai dan berikan komen ya dan berikan subscribe ya untuk supaya kita atau saya mengembangkan materi ini sesuai dengan kebutuhan dan harapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.